Kita melaksanakan apel pagi ini dimulai hari ini. Setiap Senin kita melaksanakan apel pagi. Karena kita masih pandemi, jadi kita berpisah dulu dengan kakak kelas 7 di gedung atas, kelas 8, 9 tetap melaksanakan seperti ini juga di gedung bawah. Insya Allah kalau suasana sudah aman, nanti kita bergabung bersama-sama melaksanakan upacara bendera di gedung bawah semua. Nah, hari ini perdana, yaitu apel pagi. Apa yang harus kita ingatkan kepada kalian semua? Karena kalian sudah memulai masuk belajar tatap muka. Apakah kalian senang belajar di sekolah atau daring? Nah, alhamdulillah, kalau kalian senang belajar di sekolah, maka harus kalian perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Jadi, kegiatan belajar mengajar kita telah dilaksanakan dengan tatap muka, masih terbatas. Apa itu terbatas? Jam belajarnya belum maksimal. Nanti kalau sudah maksimal, kalian pulang sore hari. Tetapi karena belum maksimal, masih terbatas, kita masih pulang jam 12.25. Itu kegiatan belajarnya. Yang kedua, pelaksanaannya. Saya lihat katanya tadi senang belajar di sekolah. Tetapi dalam pelaksanaan belajarnya kalian belum menunjukkan kesungguhan. Mengapa belum menunjukkan kesungguhan? Yang pertama, kalau sudah bel atau lonceng berbunyi sesudah pembiasaan, kalian masih keluar masuk berarti belum menunjukkan pelaksanaan KBM. Ada pergantian jam. Saya perhatikan dululah anak-anak yang keluar daripada ibu gurunya. Jadi pada waktu pergantian, setiap ketua kelas mengkondisikan kelasnya agar semua kelas atau aparat dari siswa dalam kelas itu jangan keluar masuk. Itu pergantian jam. Kalaupun mungkin ada bapak ibu guru yang masih ada pekerjaan yang lain, boleh kalian melaporkan bahwa kalian itu pelajaran siapa. Seperti itu, untuk menghindari kalian ribut atau suatu hal yang kalian lakukan tanpa pengawasan seperti itu. Ya. Jadi setelah masuk kalian harus berdoa, belajar, dan apabila ada keterlambatan. Pertama akan saya bicarakan adalah tugas apel pagi. Tolong yang pertama lagu paduan suara nak ya, lain kali tolong paduan suaranya itu jangan ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang melengking, ada yang tidak kedengaran, jadi rata sesuai irama yang di tangan dari dirijennya. Yang kedua, anak-anak di depan saya mulai Senin depan, tolong ya, meskipun jam olahraga waktu apel pagi tetap pakai seragam putih biru. Tidak ada yang pakai pakaian olahraga. Olahraga itu khusus jam olahraga, yang lain tidak. Jadi begitu mau olahraga ganti baju, setelah itu selesai olahraga ganti baju lagi. Kemungkinan karena kalian sudah bertahun-tahun tidak sekolah, bahkan anak yang kelas 8 ini baru sekolah ya. Baru berapa bulan sekolah di sekolah ini. Maksud saya ngerti, baru datang ke sekolah ini beberapa bulan. Karena sebelumnya hanya sempat 6 bulan sekolah ya. Yang sempat 6 bulan itu kelas 9. Sedangkan yang kelas 8 belum sama sekali, baru tahun ini ya. Jadi mungkinan belum ngerti aturan-aturan di SMP Negeri 6. Jadi tanya-tanya dengan kakak-kakak kelasnya. Kalaupun mereka ngerti, kalau nggak bisa, tanya dengan wali kelas, itu akan lebih jelas. Anak-anak sekalian, jadi kita bersyukur setelah masa COVID berlalu, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Betapa banyak saudara-saudara kita
juta manusia bergelimpangan. Dan kita, meskipun kita masih selamat, kita juga korban. Korban apa kita? Korban apa? Korban COVID. Jangan korban perasaan ya. Jadi ya, COVID itu membawa korban yang cukup besar bagi kita. Kalian ini adalah calon-calon generasi emas bangsa ini di tahun 2045. Sedangkan sampai saat ini kalian hampir tidak pernah mengenyam pendidikan. Karena kalian sibuk main game dengan alasan ngerjakan tugas sekolah, iya kan? Nah, bagus, setuju ibu, kalian jujur. Tapi tolong mulai sekarang hentikanlah, karena negara ini tergantung dengan kalian di tahun 2045 mendatang. Kalau ibu-ibu di depan ini sudah raib, insya Allah ya, kita tidak tahu kita. Dia tahu raib? Tahu, kan kami, tapi belum tentu ibu yang duluan ya. Ngaku tuh. Ya takdir. Syukurlah, jadi nggak sia-sia belajar di SMP Negeri 6 dididik oleh Ustadz Hafiz. Di atas pesawat. Tapi kau harus punya cita-cita setinggi mungkin. Ingat, cita-cita tinggi boleh. Hukumnya juga wajib punya cita-cita. Punya arahan hidup. Cita-cita itu arah hidup. Agama pun mengajarkan kita harus berusaha untuk dunia dan akhirat dengan sekuat tenaga, plus dan tidak, yang paling utama adalah doa. Jadi usaha dan doa. Kalau zaman saya sekolah Ustadz Hafiz, kalau yang Ustadz Hafiz saya tidak tahu, ada istilah ora et labora. Apa itu artinya? Belum. Nggak tahu. Belajar sambil berdoa. Oh, Masya Allah. Itu entah, saya tidak tahu bahasa mana ya, saya lupa. Tapi itu zaman saya sekolah seperti kalian. Jadi istilah itu cukup terkenal. Nah, anak-anak sekalian ya, kita harus bersyukur terhindar dari wabah itu, dan alhamdulillah dengan kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kehilapan kami, serta jadikanlah semua pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa kami dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan kepada pembina bahwa apel pagi selesai. Apel pagi selesai, laporan selesai. Kemudian Penghormatan pasukan. Waduh, pembina apel pagi, hormat, tegap, tegap, tegap. Pembina apel pagi meninggalkan lapangan apel. Pemimpin apel membubarkan pasukan.